Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alia Zafira Putri dan Anis Mumtaz dari kelompok 6 kelas Fisika Listrik 11 akan menjelaskan tentang suhu, kalor, dan termodinamika. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mempelajari tentang materi ini. Selamat menyaksikan. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui konsepnya. Di sini saya akan memberi penjelasan pengertian dari temperatur itu sendiri dan kalor. Jadi, temperatur adalah derajat panas suatu benda. Nah, dua benda itu dikatakan berada dalam kesetimbangan yang takmal apabila temperaturnya sama. Sedangkan kalor atau yang biasa kita sebut heat adalah energi yang mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur lebih rendah. Nah, jadi kita udah tahu kan konsepnya perbedaan antara temperatur dan kalor. Nah, sebelum untuk mengetahui lebih dalam tentang temperatur, kita tuh harus tahu alat untuk mengukur temperatur itu apa. Nah, alat ukur untuk mengukur temperatur adalah termometer. Nah, termometer itu benda yang gimana sih? Nah, temperatur itu menggunakan benda yang memiliki perubahan fisik tertentu yang berkaitan dengan perubahan temperaturnya. Nah, benda yang kayak gimana sih yang bisa dijadiin termometer? Nah, benda apapun yang memiliki sedikitnya satu sifat berubah terhadap perubahan temperatur itu dapat digunakan sebagai termometer. Nah, sifat semacam ini tuh bisa disebut dengan sifat termotermik atau thermothermic property. Nah, sifat termotermik itu apa sih? Nah, sifat termotermik itu adalah sifat struktur zat yang berubah ketika ada kenaikan atau penurunan suhu. Nah, skala temperatur itu ditentukan oleh dua suhu referensi. Nah, yang pertama itu titik beku air dan yang kedua itu titik didih air. Nah, titik beku air itu di mana air itu membeku pada tekanan 1 atm. Sedangkan titik didih air adalah suhu di mana air mendidih pada tekanan 1 atm. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skala termometer. Nah, rentang temperatur tuh dalam termometer tuh terdapat beberapa, ada 4. Yang pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, yang dipakai untuk satuan internasional adalah Kelvin. Nah, saya akan menjelaskan pertama tentang termometer skala Celsius. Nah, termometer skala Celsius ini memiliki titik beku antara 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Nah, rentang temperaturnya berada pada 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dibagi dalam 100 skala. Sedangkan yang kedua adalah skala Reaumur. Nah, skala Reaumur ini memiliki titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Nah, skala Reaumur temperatur Reaumur ini berada pada 0 derajat Reaumur sampai 80 derajat Reaumur dibagi dalam 80 skala. Selanjutnya adalah Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu sendiri memiliki titik beku air 32 Fahrenheit dan titik didih airnya 212 Fahrenheit. Rentangnya antara 30 Fahrenheit sampai 212 Fahrenheit dibagi dalam 180 skala. Ya kan? Yang terakhir adalah temperatur skala Kelvin. Nah, memiliki titik beku air 273,15 Kelvin dan titik didihnya 373,15 Kelvin. Rentangnya dibagi dalam 100 skala. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau yang Celsius itu 100 skala, Reaumur itu 80 skala, Fahrenheit 180 skala, dan Kelvin 100 skala. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas konversi skala dari termometer terhadap skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin.
Nah, jadi yang tadi jumlah skalanya 180, 180, dan 100 itu perbandingannya diperkecil sehingga kita mendapat perbandingan yaitu perbandingan Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, dan Celsius yaitu 5, 4, 9, 5. Nah, selanjutnya kita bisa langsung lihat ke cara konversinya dan contoh-contoh soalnya di slide berikutnya. Nah, bisa dilihat di sini konversi skala termometer. Nah, pasti kalian semua sudah tahu kan, karena ini sudah dipelajari pada sekolah dahulu. Nah, sekarang saya mau langsung ke contoh soal yang gampang aja. Di sini misalnya saya mempunyai suhu Celsius yang akan saya rubah ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, caranya itu mudah banget. Misalnya kita mau merubah Celsius ke Reaumur. Nah, misalnya yang tadi kita punya kan 40 Celsius. Jadi, cara mengubahnya tinggal suhu Reaumurnya sama dengan suhu Reaumur itu sama dengan berarti kalau merubah Kelvin kan berarti perbandingan 4:5 dikali suhu yang mau kita ubah 40. Ya, jadi tinggal kita dapatkan yaitu 32 derajat Reaumur. Sedangkan kalau misalnya kita mau ubah Celsius ke Fahrenheit itu minus 32 ya teman-teman. Nah, perbandingannya juga Fahrenheit kan 9 dan Celsius itu 5. Jadi nanti suhunya minus 32 sama dengan 9/5 kali Celsius tadi yang mau kita ubah itu 40 derajat. Jadinya yang kita dapatkan tinggal Fahrenheit sama dengan 72 ditambah 32 pindah ruas kan, jadi Fahrenheitnya 104 derajat Fahrenheit. Kalau merubah Celsius Kelvin itu tinggal tambahin 273 karena mereka perbandingannya udah sama kan, jadi tinggal temperaturnya sama dengan Celsius tambah 273 yaitu Celsius yang tadi 40 tambah 273 jadi 313 Kelvin. Gampang banget, pasti semua juga udah tahu. Nah, secara umum hubungan skala termometer yang satu dengan yang lain adalah bisa kita lihat seperti gambar di slide. Nah, termometer X dengan titik tetap bawahnya itu X0 dan titik tetap atasnya XT. Sedangkan termometer Y bisa kita lihat dengan titik tetap bawahnya adalah YB dan titik tetap atas Y0 maksud saya dan titik tetap atasnya yaitu YT. Titik tetap bawah dan titik tetap atas kedua termometer di slide adalah suhu saat es melebur dan suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer diperoleh hubungan sebagai berikut yang bisa kita lihat pada slide yaitu X min X0 per XT min X0 sama dengan Y min Y0 per YT min Y0. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan untuk setiap proses apabila kalor atau yang bisa disebut Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan kerja atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam delta U. Secara matematis dinyatakan delta U sama dengan Q min W atau Q sama dengan delta U plus W. Hukum 1 termodinamika, Q merupakan sistem menerima panas itu akan positif dan akan negatif apabila sistem melepas panas. Delta U akan positif apabila energi dalam naik dan negatif apabila energi dalam turun. W, sistem melakukan usaha akan positif dan positif juga kalau sistem menerima usaha. Contohnya, 8 mol gas ideal dipanaskan dalam tekanan tetap sebesar 2 kali 10⁻⁵.
sehingga volumenya berubah dari 0,8 meter kubik menjadi 0,1 meter kubik. Jika gas mengalami perubahan energi dalam gas sebesar 1500 Joule, berapakah kalori yang diterima gas tersebut? Contoh, diketahuinya P-nya 2 kali 10 pangkat min 5, V1-nya 0,08 meter kubik, V2-nya 0,1 meter kubik, dan delta U-nya 1500 Joule. Maka digunakan rumus Q sama dengan delta U plus W, sama dengan delta U plus P dikali V2 min V1. Akan dihasilkan 1500 ditambah 2 kali 10 pangkat 5 dikali 0,1 min 0,08, yang akan dihasilkan 5500 Joule. Lalu, ada aplikasi hukum satu termodinamika. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle adalah proses isotermal. Dapat dilihat di grafik di kanan. Hasil kali antara tekanan P dan volume V, gas pada suhu tetap isotermal adalah konstan. P kali V sama dengan konstan, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Hukum Gay-Lussac, proses isobarik seperti yang ada di grafik sebelah kanan. Hasil bagi antara volume V dengan temperatur T, gas pada tekanan tetap adalah konstan. Maka V per T konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Hukum Charles adalah proses isovolumetrik. Hasil bagi tekanan P dengan temperatur T, suatu gas pada volume tetap adalah konstan. P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ada contoh soal. Seorang ingin menerapkan hukum Boyle untuk menentukan tekanan udara luar dengan menggunakan peralatan. Seperti pada gambar, ia mendapatkan bahwa ketika H sama dengan 50 mm, V sama dengan 18 cm kubik, dan ketika H sama dengan 150 mm, V sama dengan 16 cm kubik, berapa milimeter Hg tekanan udara luar? Maka yang akan dijawab, diketahui H1 sama dengan 50 mm, V1 18 cm kubik, H2 150 mm, dan V2 sama dengan 16 cm kubik. Dapat dijawab dengan sesuai dengan sifat bejana berhubungan, tekanan gas dalam V adalah keadaan 1 sama dengan P1 sama dengan P0 plus H mm Hg sama dengan P0 plus 50. Lalu yang kedua P0 plus 150. Menurut hukum Boyle, P2 kali V2 sama dengan P1 kali V1. Maka P2 sama dengan V1 per V2 kali P1. Maka 18 per 16. P1 sama dengan P0 plus 150. P1 16 per 18 kali P0 tambah 150. Maka akan dihasilkan 16 per 18 P0 plus 150 mm sama dengan P0 plus 50 mm. 16 cm kubik P0 plus 16 cm kubik 150 mm sama dengan 18 PO. P0 ditambah 18 cm kubik dikali 50 mm. Maka dapat dihasilkan P0 750 mm Hg. Tekanan udara luar adalah 750 mm Hg atau 75 cm Hg. Sekian dari kami mengenai penjelasan tentang suhu, kalor, dan termodinamika. Mohon dimaafkan bila terdapat beberapa kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.